Halo, selamat pagi anak ibu. Apa kabarmu hari ini? Ya, kalau kabar ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Harapan ibu juga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Anak ibu, seperti biasa ibu akan menyapa kalian dengan kata halo, apa kabar? Maka kalian menjawab dengan kabar luar biasa. Yes, yes, yes. Oke ya, bisa kita mulai seperti biasa, kita mulai ya. Kita buatkan gerakannya ini dulu, baru kalian jawab dengan kata luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, halo anak ibu, apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih anak ibu untuk gerakan yang sudah kalian lakukan, dan terima kasih untuk sapaan apa kabar yang dari ibu. Anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita akan paham apa yang Tuhan kehendaki dari kita, dan kita akan diberkati Tuhan dalam setiap tindakan dan kegiatan kita. Sehingga dengan berdoa juga kita bisa minta kepintaran dari Tuhan. Oke, sebelum kita belajar, mari siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita, kita ambil sikap berdoa, dan kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak ibu, selama masa pandemi ini, situasi belajar kita masih seperti ini. Tapi satu hal yang harus ibu ingatkan terus, ingatlah 3M. Apa itu? Pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Oke ya anak ibu ya, supaya kondisi kita tetap sehat, ingat selalu itu. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke anak ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tema 5. Dan ibu mau tanya, semalam kita belajar tentang apa ya? Ya betul, semalam kita belajar tentang ekosistem. Dan hari ini ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pahami hari ini. Yang pertama tentang mencermati isi bacaan. Yang kedua kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Dan yang ketiga nanti kalian akan belajar menyanyi tentang temanya tentang hewan. Oke anak ibu, coba buka bukunya dari tema 5 halaman 38. Buka bukunya ya, halaman 38 dari buku tema 5 kalian. Ada bacaan apa di sana? Ya, coba perhatikan judulnya. Ya, apa judul bacaan di atas? Ya, benar. Judul bacaan pada halaman 38 adalah tentang daur hidup hewan. Oke anak ibu, coba perhatikan pada teks bacaan tersebut. Ada di situ bacaannya, lalu ada gambar-gambarnya di situ. Cermati gambarnya, nanti kalian juga akan baca bacaannya. Oke ya anak ibu ya, cermati setiap bacaan di dalam dan perhatikan gambar yang ada di situ. Nanti juga anak ibu akan ibu kirimkan link untuk lebih paham tentang materi dari teks bacaan yang sudah kalian baca itu nanti. Materi yang ada di dalam itu ibu akan sampaikan. Yang pertama adalah tentang daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup itu adalah tahap perkembangan dari sejak lahir atau sejak menetas sampai dengan dewasa atau sampai dengan besar. Ibu ulangi. Daur hidup adalah tahap perkembangan dari lahir atau dari menetas sampai dengan dewasa. Anak ibu,
daur hidup dari setiap hewan itu berbeda-beda. Hewan begitu banyak, tapi daur hidupnya berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami pertumbuhan, perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada hewan juga yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap hidupnya. Dia hanya bertambah besar, dan bertambah besar. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti dia mengalami metamorfosis. Ibu ulangi. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Begitu juga sebaliknya. Hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam setiap siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Berarti ada hewan mengalami metamorfosis, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Bu, apa itu metamorfosis? Saya nggak paham apa itu metamorfosis. Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan. Perubahan bentuk hewan selama masa pertumbuhannya. Ibu ulangi, metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan selama masa pertumbuhannya. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis sempurna ketika terdapat perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhannya dan tahap perkembangannya. Sementara bagi hewan yang tidak atau yang mengalami perubahan bentuk hanya beberapa tahap tumbuh kembangnya saja dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Oke anak ibu akan tunjukkan ada 2 foto, ada 2 gambar yang mau ibu tunjukkan kepada kalian. Oke, bisa dilihat. Ini adalah gambar kupu-kupu dengan pertumbuhan dan perubahan dari bentuk tubuhnya. Dan ini adalah hewan kecoa dengan bentuk hewan selama masa pertumbuhannya. Dari kedua gambar ini anak-anak dapat melihat perbedaan. Yang diperhatikan adalah perbedaan perubahan bentuknya. Oke ya, perubahan pada bentuknya. Anak ibu, nanti ada link yang seperti yang ibu katakan, ada link tentang bagaimana perubahan ini terjadi, ya, dan tentang bagaimana perubahan kecoa ini. Nanti kalian akan lihat, tontonlah, pahamilah dengan baik ya, pahami, cermati setiap perubahan-perubahan itu sehingga kalian paham membedakan antara perubahan bentuk hewan kecoa dan perubahan bentuk hewan kupu-kupu. Oke anak ibu, sambil kamu nanti menonton video itu, link yang sudah ibu bagikan, sambil kamu tonton, sambil kau cermati, setelah kau baca dulu ya buku dari teks bacaan yang sudah kita ibu sampaikan tadi, sambil kamu nanti menonton, catat hal-hal yang tidak kamu pahami. Catat hal-hal yang tidak kamu pahami dan cari fakta unik atau fakta yang menarik dari kedua hewan tersebut. Jadi, nanti tugasmu adalah dari pembelajaran yang 2 ini, ibu harapkan dapat melihat perbedaan dari hewan kupu-kupu dan hewan kecoa dari materi yang sudah kita pelajari. Lalu kamu cari persamaannya juga. Lalu kamu cari juga fakta menarik dari kedua hewan tersebut. Kamu tuliskan itu bagi yang menulis, dan kamu rekam itu bagi kamu yang merekam, dan kamu videokan itu bagi kamu yang memvideokan. Artinya, kamu menceritakan itu sesuai dengan kemampuan kamu. Oke ya, sesuai dengan kemampuan kamu. Kamu bisa minta bantu orang tua di rumah untuk menyusun kata-katanya supaya lebih bagus dan menarik. Oke ya anak ibu ya. Mungkin itu yang ingin ibu sampaikan tentang materi kita. Dan materi yang ketiga yaitu tentang menyanyi. Anak ibu pasti sering kan menyanyi yang judulnya tentang yang materinya tentang tema. Cicak-cicak di dinding. Dan selanjutnya,
kalian nanti ibu harapkan menyanyikan lagu yang temanya tentang hewan. Temanya tentang hewan, boleh apa saja, yang penting temanya tentang hewan. Oke? Ada juga anak ibu mau lihat dari minta bantuan dari orang tua, boleh. Nanti ketika kamu menyanyikan lagu yang sudah kamu tentukan pilihanmu, kamu nyanyikan, kamu videokan diri kamu untuk menyanyikan itu, dan nanti hasilnya juga dikirim ke ibu. Semua jawaban atau semua pelajaran yang ibu harapkan kamu bisa lakukan hari ini, kirimlah itu semua ke Classroom. Oke anak ibu ya, mungkin itu yang ingin ibu sampaikan tentang materi kita hari ini. Kemudian ibu masih mau terus tetap menekankan kepada kita semua, kepada kalian, agar tetap belajar tentang empati. Oke ya, belajar menerapkan, menumbuhkan rasa empati. Apa itu teman-teman? Apa itu anak-anak? Empati itu adalah kemampuan untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi perasaan. Ya, berbagi apa? Berbagi emosi. Oke anak ibu, empati adalah kemampuan untuk berbagi dan memahami emosi. Kemampuan untuk berbagi dan mengalami emosi. Kalau temanmu sakit, kira-kira kamu senang atau sedih? Iya, kamu pasti akan sedih. Kalau tetanggamu ada yang meninggal, kamu senang atau sedih? Benar, kamu akan sedih. Kalau temanmu ulang tahun, kamu senang atau sedih? Iya, senang. Itu namanya menumbuhkan rasa empati. Artinya berbagi dan memahami emosi orang lain. Lalu kita belajar tadi tentang daur hidup. Kalau ibu tunjukkan gambar ibu yang ini adalah ekosistem yang sudah kita pelajari semalam. Ekosistem ini bila hewan-hewan yang ada di dalam punah. Oke ya, ibu saya lagi tanyakan, bila hewan-hewan di dalam punah, bagaimana perasaanmu? Iya benar, perasaan kita pasti akan, aduh kenapa ya nggak ada lagi bangau, kita pasti akan sedih. Aduh kenapa ya nggak ada lagi kerbau, kita akan sedih. Lalu aduh kenapa nggak ada lagi bebek ya, kita akan sedih. Lalu oleh karena itu kita perlu tetap menumbuhkan rasa empati, dan rasa empati itu harus dipupuk dan kita mencari jalan keluarnya seperti ini tadi. Jangan sampai punah. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga kelestarian hidup dari setiap hewan. Oke anak ibu ya, ibu berharap pelajaran kita hari ini dengan 3 tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, dan dengan menerapkan hidup selalu belajar tentang empati, ibu berharap kalian semakin hari semakin pintar, semakin lebih percaya diri, semakin lebih tergali lagi apa yang ada dalam diri kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan hari ini. Tugas-tugas kirim ke Classroom, pertanyaan buat di Classroom, dan kita bisa saling menjawab, kita saling membantu teman kita bila ada pertanyaan, dan ibu juga nanti akan tetap pantau semua kegiatan yang ada di Classroom. Oke, mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan hari ini. Harapan ibu kalian dapat menyelesaikan tugas kalian dengan tepat waktu, dan harapan ibu kita tetap semangat, dan besok kita akan bertemu kembali dengan pembelajaran kita yang baru. Oke ya, mungkin demikian saja. Sampai jumpa pada esok hari. Terima kasih anak-anak.